Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Injil hari ini cukup panjang. Apa yang menjadi permenungan kita untuk Injil hari ini? Dalam Injil hari ini, Yesus menegaskan relasinya yang dalam, relasinya yang intim dengan Bapa di surga. Bahkan Yesus tidak takut sama sekali untuk menyampaikan kebenaran. Semuanya ia jalankan relasi intim dengan Bapanya itu demi keselamatan manusia, demi keselamatan kita. Kalau kita merenungkan betul-betul, itu kira-kira ada 12 hal yang ingin disampaikan Yesus dalam intimnya bersama dengan Bapa di surga. Tetapi ternyata kebenaran, sesuatu yang indah yang disampaikan oleh Yesus ternyata belum tentu juga ditangkap indah oleh orang-orang Yahudi. Salah satu sabda yang indah adalah, barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Bagi orang-orang Yahudi, kata-kata ini membuat mereka marah, bahkan ingin membunuh Yesus. Padahal kalau kita renungkan bersama, sabda ini sangat indah sekali. Yesus menegaskan suatu kebenaran yang sangat indah, bagaimana kita harus menjalankan kehidupan ini. Yesus mempunyai relasi yang intim bersama dengan Bapanya di surga. Sesuatu yang sangat baik dan benar belum tentu bisa ditangkap dengan baik oleh orang lain. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita juga melakukan hal yang baik, hal yang benar, tetapi belum tentu ditangkap oleh orang lain itu baik. Apa yang membuat orang-orang Yahudi itu tetap berpikir yang tidak baik, walaupun dia sebenarnya mendengarkan yang baik, tapi tidak baik hasilnya, karena mereka mempunyai pikiran yang negatif. Ada aura-aura negatif yang ada dalam dirinya, sehingga yang positif pun menjadi yang negatif. Ada hati yang beku, ada hati yang keras, hati yang tidak mau mendengarkan, tidak mau terbuka karena egonya yang tinggi, tidak mau mendengarkan rencana-rencana orang lain atau rencana-rencana Allah. Memang bagi orang-orang Yahudi, relasi dengan Bapa itu jauh. Tetapi dalam Injil hari ini, Yesus mengatakan bahwa relasi dia dengan Bapa itu intim, dekat. Sehingga memang menghancurkan pikiran dia. Pikiran dia adalah relasi dengan Bapa itu jauh. Tetapi bagi Yesus ingin mengatakan bahwa relasi Bapa dengan anak itu dekat. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita juga mengalami hal-hal seperti ini. Mengapa kita melakukan hal yang baik dan benar, tetapi orang lain tidak suka? Mari kita bersama-sama, ketika pikiran-pikiran yang negatif itu terjadi, mari kita berpikir positif. Ketika kita berpikir positif, mungkin bisa sesuatu yang negatif pun menjadi baik. Tapi kalau kita berpikir yang negatif terus, sesuatu yang positif tetap menjadi yang negatif. Bahkan mungkin juga karena hati kita ini beku, hati kita ini keras. Mari selama masa Prapaskah ini, hati kita buat lembut, supaya hal-hal yang baik itu betul-betul merubah diri kita menjadi hal yang baik dan benar. Juga mungkin dalam diri kita ini ada ego-ego yang masih tinggi. Mari kita mendengarkan orang lain, karena orang lain pun dipakai oleh Tuhan untuk menyadarkan kita. Tuhan tidak secara langsung menyadarkan kita, tetapi lewat orang-orang lain yang dipilih oleh Tuhan untuk menyadarkan kita. Tetapi kalau kita punya ego yang tinggi, kata-kata yang baik, hal-hal yang indah, peringatan-peringatan dari teman-teman kita atau saudara kita, mungkin tidak kita dengarkan karena ego kita masih tinggi. Saudara-saudari yang terkasih, masa Prapaskah adalah masa untuk semakin membuat hati kita lembut, bukan menjadi pribadi yang keras, pribadi yang beku. Masa Prapaskah untuk merubah hati kita. Ketika hati kita berubah, maka kita akan mudah mendengarkan rencana-rencana Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya beri contoh sebuah peristiwa di mana ada seorang ibu sederhana, seorang istri sederhana, ya. Dia selalu bentrok terus dengan mertuanya. Mertuanya itu memang tidak suka. Apalagi waktu awal perkawinan pun memang dia tidak suka, tidak menyetujui. Bahkan suaminya pun tidak bisa membela istrinya.
sesuatu yang baik. Ibu ini memperhatikan anak-anaknya dengan baik, menjalankan semua kehidupan sehari-hari dengan baik, tetapi di mata mertuanya ibu ini tetap salah. Sesuatu yang baik dan benar, tetapi kalau sudah beku hatinya, si ibu ini salah, tidak benar. Lalu ketika kita menghadapi situasi seperti ini, apa yang harus kita jalankan? Yesus menjalankan relasi intim dengan Bapa di surga demi keselamatan manusia. Si ibu ini punya prinsip, apa yang saya jalankan demi keselamatan anak-anak saya, demi keselamatan keluarga saya. Kalau ada orang yang tidak suka dengan diri saya, biar saja. Yang penting saya menjalankan keselamatan untuk anak-anak saya dan keluarga saya. Dia mempunyai prinsip. Dan juga tentu dia tidak ingin membalas kejahatan orang lain atau membalas mertuanya seperti itu dengan kejahatan. Dia ingin tetap mempunyai hati yang bersih. Yesus juga mengajarkan kepada kita, mari pada masa Prapaskah ini, kalau kita menemukan orang-orang yang mungkin jahat kepada kita, orang yang menyakiti kita, apa yang kita lakukan benar ini, mereka tetap berbuat jahat kepada kita, mari kita jaga kebersihan hati kita tetap bersih. Agar apa? Agar kita tetap bisa mendengarkan rencana Allah. Itulah iman. Ketika iman kita bertumbuh pada masa Prapaskah ini, maka kita akan mudah mendengarkan rencana-rencana Allah. Dan apa yang kita jalankan ini juga demi keselamatan keluarga, demi keselamatan sesama, dan juga demi kedamaian kita dalam relasi bersama dengan Tuhan. Mari kita raih kesempatan kita pada masa Prapaskah ini untuk menjadikan hati kita tidak beku, tidak bebal, tetapi menjadi hati yang lembut dan penuh perhatian. Kita hening sejenak.